Aman perjalanan Pak? Alhamdulillah. Saya lihat agak jauh ini dari Bungku. Berarti Bungkunya di mana Pak? Hah? Bungkunya di mana? Di bawah Mohoni saya. Bawah Bawah Mohoni. Mohoni. Oh, masih di atas lagi. Cuman lumayan habis sarapan lapar ulang. Kita Nanti goyang-goyang. Ya kan, Belum dapat tikungan masuk kemari itu, wah sudah dihadapi dengan jalanan. Waduh, lumayan sih. Harusnya Bapak lapar ulang. harusnya masih di lambung tuh, tak terus di usus Iya, dia. tak terus. Ya itulah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kita di Morwali Podcast, Morkes ya teman-teman. Ya. Dengan rekan saya di sini bersama. Ya dengan. Dengan rekan saya di sini bersama Mbak Midi. Oke. Nah, Midi ya. Apa ya? Jangan Mbak. Kakak Midi ya. Oh, bersama Midi saja lah kalau Ya, gitu. halo. Dengan dua narasumber kita yang cukup luar biasa. Selamat datang, Pak. Terima Selamat datang, kasih. Terima kasih. Mbak yang cantik. Mbak, Aduh, Geo aja. Geo. agak sedikit ini saya lihat Mbaknya ini. Saya tidak berani menatap gitu. Makanya bapaknya menatap ke sini juga ini. Nah, gitu. Nah, jadi sudah bersama kami sini dua narasumber. Mohon maaf Pak dengan Bapak Dengan Jawa. Bapak Alba dari Saya dari Kominfo Morwali. Kominfo Morwali. Bidang apa Pak kalau boleh tahu? Di bidang IKP, Informasi IKP. dan Komunikasi Publik. IKP dan komunikasi publik. Iya, Oh iya. betul. Kalau Mbak G-nya Geo. Giovanni. Ya, Giovanni itu asal daerahnya di mana? Toraja. Toraja. Oh, agak manis-manis memang kalau Toraja ini. Nanti di skip saja yang ini ya. Oke. Alhamdulillah. Jangan karena persoalan cuaca kita juga agak sedikit ini ya. Harus tetap semangat. Gimana? Semangat dong Iya, karena ini episode pertama Morkes. Jadi kita Woi. harus semangat. Harus pakai begini kak? Karena Episode pertama ini harus viral. Harus viral ini. Perdana. Harusnya ini. ada atribut-atributnya. Ya ini yang kurang atribut nanti kita adakan. Nah, oke. Midi kebetulan di jumpa awal kita hari ini kita akan sedikit mengulik beberapa hal mengenai ruang aspirasi publik ya gitu, ruang publik lah seperti itu. Jadi di tengah dinamika masyarakat yang sekarang, bagaimana saling merespon dan bagaimana saling memberikan masukan yang positif Pak ya, Iya. terhadap apa yang ada di sekelilingnya dan sebagainya. Kalau menurut Bapak ini apa sih ruang publik atau ruang aspirasi publik ini Pak untuk masyarakat, untuk diketahui khalayak umum, dan serta kira-kira pentingnya seperti apa Pak? Kalau menurut dari kacamata sebagai Kominfo ya gitu. Baik. Yang pertama untuk ruang aspirasi Ya. publik itu memang adalah satu kewajiban ya dari pemerintah, dan tentunya secara regulasi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Nah, kalau konteksnya terkait dengan kinerja pelayanan publik dari instansi pemerintah itu sendiri, karena memang pada prinsipnya ketidaktahuan itu akan menimbulkan kegamangan dalam merespon terkait beberapa isu-isu khususnya Ya, yang terjadi di masyarakat. betul. Nah, oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini sendiri itu secara penerapan itu kita punya yang namanya span lapor. Spam lapor. Nah, sistem informasi ini sendiri itu bisa diakses dengan sangat mudah Ya. karena dia ada web based melalui SMS juga ada, dan kami sudah secara bertahap melakukan sosialisasi. Tapi pada prinsipnya isi dari span lapor itu sendiri itu sangat fleksibel ya, Ya. fleksibel untuk merespon hal-hal yang mungkin menjadi isu di masyarakat, baik itu sosialnya, Ya. kebudayaannya, baik
termaksud juga soal kinerja pelayanan publik ya. Mm-mm. Nah, melalui Span Lapor ini masyarakat itu secara lugas itu dapat Informasikan. melaporkan Ya, ya, karena sifatnya pengaduan ya. betul. Melaporkan melalui aplikasi tersebut, misalkan kondisi jalan, kan sampah ya, Iya. terus kemudian ada indikasi penyalahgunaan narkoba mungkin, Iya, iya. banyak macam di Span Lapor itu tadi. Dan itu kita untuk tingkat kabupaten, kami khususnya di Kominfo adalah admin utama. Oh, betul. Dan kita di situ ada batas waktu untuk respon. Ya. Oke. Dan kalau kami Pemda terlambat untuk melakukan respon itu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, itu kita akan mendapatkan teguran langsung dari pemerintah pusat. Nah, contoh yang sering kita temui itu, walaupun belum banyak ya, kami Ya. aku itu belum banyak. 1 bulan itu bisa cuma 1 sampai 2 Laporan. laporan. Oh, Yang paling sering itu tentang tenaga kerja. tenaga kerja. Ya, Oh, itu lebih sering. itu bisa juga. Bisa juga. Ada juga yang masuk ke kami. Jadi begitu laporannya dia masuk, yang penting itu dia spesifik. Nah, Itu kita langsung teruskan ke instansi terkait. terkait. Dan apabila instansinya tidak merespon, Heeh. nah itu nanti kita akan hubungi, Nah, kita menanyakan apa penyebabnya sampai tidak direspon. Tapi kalau dia sudah melampaui waktu yang ditetapkan 14 hari, maka secara umum Pemkab Morowali itu akan mendapatkan teguran kaitannya dengan reformasi birokrasi itu sendiri dalam penilaiannya, seperti itu. jadi kita kalau ada apa, misalkan kita bisa langsung melapor ke Span Bebas itu ya. masalah keuangan, Apapun bisa. yang penting jangan utang piutang. Waduh. Dicari Tidak. orang ini. Oh, begitu. Jadi ternyata di di Pemda pun menyiapkan itu ya. Itu sudah lama, Pak. Sudah lama. Itu sudah lama dan bukan hanya Morowali, nasional itu. Oh, dia itu nasional. memang Kita programnya hanya nasional. admin seperti itu. Tapi sebelum itu Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Kan ini baru awal, kita mau mengerti dulu apa itu ruang aspirasi publik. Karena banyak masyarakat. Oh, secara definisi ya. Banyak masyarakat itu yang belum mengerti. Belum mengerti. Kadang kalau ruang aspirasi publik kan itu lebih terlalu baku. Jadi di sini kita mau menjelaskan ke masyarakat atau ke penonton bahwa apa sih ruang aspirasi publik itu dari sudut pandang pemerintah, nanti apa, terus nanti dari KGO juga dari sudut pandang pelaku. Seorang pelaku. Contohnya kan ruang aspirasi publik sosial media seperti itu. Jadi pengertian ruang aspirasi publik itu seperti apa supaya masyarakat atau teman-teman yang nonton juga tidak cuman bacot-bacot, tidak jelas begitu. Ternyata oh ini ruang aspirasi publik. Oh, dia tahu. gitu. Oh, Iya. ini Jadi batasan-batasan. bagaimana? Oke, aspirasi sendiri itu kan memang adalah hak ya. Ya, Hak betul. dari masing-masing warga negara. Dan tentunya ketidakhadiran pemerintah dalam menyediakan kanal-kanal untuk menyalurkan aspirasi itu akan mengakibatkan persebaran isu yang bias terkait masyarakat merespon isu itu akan bias. Makanya salah satu kanal yang resmi oleh pemerintah secara nasional itu adalah Span Lapor. Nah, namun kita juga tidak menutup mata ya, kayak contoh tadi disampaikan ada yang justru menyampaikan keluhannya itu dari akun-akun media sosial milik Pemda ya. Dan kami juga memantau itu. Karena kebetulan tugas kami di Kominfo khususnya di bidang saya itu memantau soal isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Nah, jadi pada prinsipnya aspirasi itu adalah hak ya, hak setiap warga negara. Namun memang oleh negara itu dibuat sebuah regulasi bukan untuk membatasi, ya betul, tapi untuk memberikan misalkan secara soal ini harusnya itu di sini loh tempatnya untuk kita salurkan ya. Dan dalam hal ini yang resminya tadi itu adalah Span Lapor ya secara nasional. Tapi kita tidak membatasi soal itu. Karena keterbukaan informasi sekarang ini terus kaitannya juga dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa, bahwa masing-masing itu kemudian merasa saya tidak didengar kalau
beraspirasi. Maka saya akan menggunakan akun-akun pribadi saya. Nah, tetapi kan itu sudah diatur ya batasan-batasannya, karena jangan sampai juga nanti kita kebablasan Ya. dalam memanfaatkan media sosial hari ini. Iya, oke. Karena dibutuhkan itu juga kecerdasan dalam mengelola informasi. Ya, betul. Dimana ketika ada sesuatu informasi yang kita dapatkan, kita wajib setiap warga negara itu mengecek kebenaran dari informasi Oke. itu sendiri. Jadi kalau dari pemerintah ruang aspirasi publik itu berhak untuk semua orang, dan ternyata di bagian pemerintah itu sudah menyediakan platform atau yang biasa dibilang apa tadi? Span Span lapor. lapor. Jadi nanti teman-teman bisa melaporkan di situ apapun solusi juga bisa sampaikan di Di situ, Pak. situ, boleh. Oke, solusi, kritikan dan saran. Nanti kita tulis di layar ya span lapornya biar tidak dilupa nanti Iya, untuk biar- di mention. Nah, Biar itu iya. jelas kan. Terus dari Kak Ageo bagaimana kalau dari pelaku sosial media atau influencer nih? Aspirasi publik itu apa sih? Kalau dari saya sendiri, aspirasi publik itu menurut saya sebuah bisa dikatakan wadah lah ya, wadah atau saluran yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan ide-ide, pandangan mereka terhadap sesuatu, pendapat mereka terhadap sikon di sekelilingnya, dan juga yang paling penting mungkin ada yang menyampaikan kebutuhan mereka secara terbuka Ya. kepada pihak tertentu atau pihak yang berwenang lah, baik itu pemerintah, perusahaan karena kita ada di lingkungan industri, dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Cuman begini, saya agak resah juga ketika kalau kita bermain di media sosial terutama. Kita akui bahwasanya informasi itu, tantangan di media sosial itu adalah disinformasi Ya. dan hoax. Ya kan begitu. Betul. Ya seperti itu. Jadi kalau dari sudut pandangnya Bapak ini gimana mengantisipasi itu untuk menginformasikan kepada teman-teman semua bahwasanya untuk menjaring atau menfilter berita-berita itu sehingga tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Itu dari Bapak sebagai pemerintahan di bidang itu kira-kira seperti apa? Nah, itu yang tantangan ya. Iya, betul. Karena kalau dari data yang kita punya, jumlah penduduk Indonesia saja dengan jumlah akun aktif Akun Itu aktif lebih ya. banyak akun aktif. itu lebih banyak sampai Betul. 3 kali lipat rata-rata ya Penduduk jumlah akun aktif Dibanding? ketimbang jumlah Iya, penduduk. betul. berarti kalau jumlah penduduk 270 juta Berarti kali misalkan, 3. kali 3, wah 600 juta. Ya, kira-kira seperti itu ya. Bahkan kita ada bercandaan itu. Anak kecil umur 1 tahun saja berarti dianggap ya, kalau dengan asumsi itu Iya. tadi ya, dengan asumsi itu dianggap sudah punya akun media sosial. Kalau dihitung dengan Ya, anak kecil. Anak kecil. Nah, artinya dari pertanyaan itu adalah satu tantangan di mana juga kan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu ya. Betul. Memanfaatkan situasi itu. Maka kembali lagi ke kita masyarakat yang bijak-bijak. Bijak ya. Bijak. Dengar itu masyarakat, teman-teman semua harus bijak dalam menggunakan Media sosial. berita. Ya kan, jangan sebarkan yang belum diketahui sumbernya. Mungkin begitu Pak ya. Betul. Nah, Oke. kita terjebak di situ biasanya. Orang share, tapi tidak ditahu ini sumbernya dari mana. Ya. Nah gitu. Takutnya akan menimbulkan konflik yang baru. Kita Justru kan itu tidak yang seperti jadi itu. problem. Ya, betul. Kalau dari Giovanni sendiri sebagai kita bilangnya influencer, Ya. ya kan? Influencer. Ya. Nah, jadi pernah merespon apa sih di media sosial atau pernah lihat apa Atau begitu pernah sehingga kena gosip iyo apa kena gitu. apa begitu haters apa Bagaimana dan cara lain-lain. responnya ini? Ada tidak begitu? Pernah, Pernah. pasti pernah. Cuman nggak diladenin sih. Anda ladenin. Di Kenapa? kolom komentar itu apalagi banyak yang di TikTok tuh. Kan saya
admin Oh. biasa. Iya. Oh kalau di media sosial ramah banget nih, kalau sama kita galak gitu. Ada begitu juga ternyata. Kan yang begitu-begitu kita nggak bisa batasin orang ya. Iya. Jadi Iya, ya iya. udah nggak usah direspon aja. Jadi tidak direspon biar tidak terlalu panjang. Iya. Gitu. Betul juga itu Hak salah dia satu. juga untuk menilai kan gitu. Salah Mm. satu tindakan biar tidak meluas apa-apa ini. Dia tidak usah direspon. tapi Cuekin kalau aja. iya, tapi kalau Giovanni apa namanya? Misal dalam bermedia sosial itu hanya menunjukkan keseharian saja atau pernah merespon hal-hal yang oh ini perlu disuarakan. Merepost gitu ya. Merepost, Iya, baik iya. itu merepost. Oh, merepost juga ya? Kalau menampilkan sendiri, memberikan konten sendiri itu pernah. Pernah, tapi Pernah ya? paling konten keseharian di tempat kerja Kebanyakan aja. konten Tapi keseharian. kalau kayak ada konten yang viral terus saya mau ikut-ikut klarifikasi, sepertinya belum pernah. Oh, belum Karena yang pernah. viral itu biasanya di luar ranah saya. Oh. Kan kita kalau mau menjelaskan sesuatu lagi di media sosial nggak bisa langsung main viral-viralkan aja dong atau betul. repost-repost toh kita harus tahu dulu itu kontennya apa. Saya sepakat sih seperti itu. Maksudnya kadang kita tidak perlu banyak urusan. Iya betul Pak. Kadang banyak yang gabut sebenarnya. Gabut nge-scroll kiri kanan main segala macam media sosial. Ya sudahlah daripada dia tidak ada pekerjaan ya dibuat rusuh saja. Iya. Kan banyak begitu Pak. Kalau dari pemerintah Pak, memanfaatkan ruang aspirasi publik itu seperti apa? Ya banyak Iya. konteksnya. Termasuk komunitas-komunitas ini. Tadi kan Iya. saya baru tiba diceritakan bahwa narasumber ini kan berasal dari komunitas-komunitas yang ada di bawah Iya, Dopi ya. betul. Iya. Nah itu penting juga. Jadi Hmm. dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa itu penting juga untuk selalu membuat event-event. Kayak contoh podcast ini sendiri. Podcast ini sendiri kan adalah salah satu wadah ya, Platform, sarana. ya. Betul. Sarana yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Dan saya luar biasa terkejut bahwa banyak komunitas yang ada di bawah Dopi hari ini. Iya. Banyak Pak. Banyak. Nah, Iya, itu justru banyaknya komunitas itu berarti kita bisa dengan mudahnya untuk segera mengantisipasi terkait dengan sebuah isu-isu ya atau masalah Berkembang gitu. yang bisa bergeser pada persoalan sosial ya, Iya. khususnya SARA. Dan Betul. ini sangat-sangat baik sekali seperti itu. Nah, tinggal bagaimana difasilitasi lebih lagi ya konkretnya itu ya kayak ini podcast hari ini diundang mereka. Kalau kita lihat di sini, misalkan Pak, ini kan kita di kawasan industri ini. Bagaimana sih cara yang efektif untuk agar bijak menggunakan Ruang aspirasi. ruang publik. aspirasi ini? Mereka mau menyuarakan sesuatu, mau memberikan masukan dan sebagainya, itu yang efektifnya bagaimana Pak? Yang baik dan benar Contohnya, itu. contohnya. Memang kegiatan-kegiatan yang produktif ya, Mhm. kegiatan yang produktif dan itu reguler. Ya. Jadi saya lihat peran dari kawasan itu cukup luar biasa sih mensupport dari Iya. kegiatan teman-teman komunitas ya khususnya. Iya. Karena memang kegabutan itu muncul memang karena tidak ada kegiatan. Mhm. Iya. Ya kan pada Betul. prinsipnya kan Tidak seperti ada itu. Tidak ada kegiatan. Apalagi kan sekarang kita istilahnya itu Gen Z ya. Iya. Gen Z. Gen Gen Z. Z. Ya. Gen Z itu aduh. Kalau saya sudah tidak masuk Gen Z, Belum, sudah lewat nih kita ini kayaknya. tidak tahu mau disebut Nah, apa kita ini Itu sebenarnya. konsep berpikirnya kan berbeda. Iya. Nah, ini bagaimana dan teman-teman komunitas itu disupport dari kawasan melalui apa ya? Iya. Itu untuk selalu secara reguler itu membuat sebuah kegiatan-kegiatan Yang positif. Iya, yang positif. Ada apa kayak pertandingan bola mungkin, diskusi terbuka mungkin atau sifatnya kesenian. Iya, betul. Tadi ada komunitas apa? Yang lari-lari pakai baju. Oh, apa? Running Run culture. culture. Ah, itu. Culture. Itu kan menarik gitu, Menarik. menarik. Iya, iya. Sehingga ada aktivitas yang membuat tempat kita saling menyalurkan informasi karena pada prinsipnya kalau dulu istilah zaman saya Susupo itu lebih laju daripada salah satu merek motor. Nah, tapi kalau ada kegiatan yang produktif, saya Iya, kira iya. cepat lah Iya. karena ada grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau dari Kak Geo gimana? Contoh untuk ruang aspirasi publik ini efektif untuk lingkungan karena kan contohnya A Day in My Life, itu bisa mungkin apa gitu untuk diperlihatkan ke orang-orang kayak gitu. Kalau dari saya sendiri sih sering-sering untuk join dengan diskusi-diskusi bersama forum-forum
yang diadakan sama pemerintah gitu sekitaran tempat tinggal kita. Selain itu mungkin lebih banyak untuk menonton konten-konten positif supaya kegiatan yang kita rekam video terus kita posting itu juga berimpact positif ke orang lain. Kalau kita Oh, sering-sering oke. nonton yang negatif kan pasti outputnya juga Ya, kurang baik. betul. Betul, ini super Betul. sekali ini. Saya Ini sih luar biasa ini. Iya, Betul, saya betul, betul. Jadi Kalau dari- nonton yang positif-positif. Mau nggak harus mau positif. gitu kan. Nah, kami harapannya begini Pak, kami kan ingin ada ruang kolaborasi yang terjadi dari ruang ini, itu terjadi kolaborasi, tidak hanya per individu atau tidak hanya menyampaikan tapi ada tindakan seperti itu. Nah, di tengah kita yang di Morowali ini adalah semuanya dihadapkan dengan kondisi industri, ya kan? Jadi membuka ruang-ruang kolaborasi itu masih minim ya. Kalau dari Bapak sendiri itu bagaimana melihat ruang-ruang kolaborasi ini? Apakah sudah ada yang terjalin selama ini dengan pemerintah daerah atau mungkin ada program khusus? Iya, betul. Ya, kita agak penasaran ke situ. Kayak contoh tadi komunitas Iya, apa, gitu. Satu apa contoh tadi ada action dari pemerintah gitu sudah pernah gitu contohnya kolaborasi. berkolaborasi. Kalau saya lihat sih banyak sudah Banyak yang sudah ya? yang berkolaborasi dengan pemerintah. Mm-mm. Tetapi begini loh, kita berpikir kan kadang ada yang punya pemahaman, Iya. wah ini kalau kita ke pemerintah nanti dekat-dekatnya ini seperti apa, prasangka ya dan lain sebagainya. Oh. Nah, artinya bahwa kita jangan membatasi ruang berpikir kita bahwa harus berkolaborasi dengan pemerintah. Mm-mm. Tetapi memang pemerintah wajib hadir untuk memberikan memberikan kesempatan, berikan kesempatan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif itu tadi, yang sifatnya itu untuk sebagai memicu ya, untuk memicu agar supaya teman-teman yang dalam komunitas ini tadi bisa lebih mengembangkan arah dari komunitas ini sendiri secara positif seperti itu. Iya. Sepakat saya. Salah satu kolaborasinya pemerintah dengan Morkes hari Iya, ini ya kan. Ya, termasuk betul. kehadiran ini tadi Iya, kan seperti betul itu. sekali. Sepakat Kalau dari saya. Kak Gio sudah pernah berkolaborasi Tunggu, mungkin diminum dulu ininya. Iya, silakan Jangan minum sampai kalau yang dingin lagi sekali ini haus barang apa ini. gitu. Dari tadi yang saya lihat-lihat Betul. ini kopi ini. Dan oh iya di sebelah sini ada juga itu. Ada Iya. Morkes, Pak. Morkes. Bolak-balik. Ini ada Ini burung apa ini? Anu. Bukan. Burung maleo ya. Maleo. Maleo. Nah, ini ada makaka Oh, yang ini. endemik ini. Nah, jadi kita ambil yang khas. Wah, ini luar biasa. Morowali. Ternyata logonya syarat akan makna. Wah, Iya. salah, Pak. Jagalah lingkungan. Wah, memang. Kira, Pak. Jadi kembali sama Kak Gio, gimana? Sudah pernah berkolaborasi dengan teman-teman komunitas atau mungkin pemerintah juga sudah pernah mungkin secara pribadi? Kalau berkolaborasi dengan teman-teman pemerintah sepertinya belum ya. Belum. Tapi kalau komunitas ini pertama kali. Nah, Wus. ya, Oke. kalau Luar biasa. Tepuk tangan ya dulu. kita harus apresiasi sini. Karena begini. Kolaborasi ini kan tidak hanya berupa tindakan. Ya. Kita bisa memberikan insight-insight positif, itu bisa masuk dalam kategori kolaborasi. Betul. Ya kan? Jadi kolaborasi itu bagaimana kita mendampingi pemerintah, kita saling mendampingi. Tidak hanya lewat tindakan. Yang seperti biar ide-ide itu banyak, karena terus terang ya pemerintah tidak akan mungkin mampu memikirkan semua. Betul. Seperti itu. Jadi ya lewat ide dan gagasan mungkin berharap ini bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisinya pandangan Bapak bagaimana persoalan ruang publik ini, ruang aspirasi publik ini itu bisa menekan hal-hal yang negatif misalkan ya yang ada di masyarakat seperti itu, terutama di bidang media sosial. Seperti itu. Ini kan yang negatif ini banyak. Kalau kita lihat kan bersama-sama ini luar biasa kalau di media sosial ini. Jadi kita ingin sebenarnya itu ada nggak kiat-kiat atau hal-hal untuk
dia itu kita tekan kalau di Kominfo biasa ada yang difilter Pak. Misal Ah, ada yang difilter begitu, yang tidak diloloskan. Biasa kalau saya lihat orang di media itu, ambil di Facebook, kalau di grup, admin tolong diloloskan. Jadi izin begitu. Oh, itu grup Facebook. Iya, itu ada, itu kan Oke. satu. Ya misalkan kalau di dinas misalkan ada yang terdeteksi, oh ini melanggar misalkan, atau ini tidak boleh ditampilkan. Seperti itu ada kira-kira. Kalau itu mungkin konteksnya ke akun-akun resmi ya, Akun-akun resmi ya. Tapi kalau milik masyarakat secara umum itu kita tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam. Nah, tapi kami punya mekanisme untuk melakukan evaluasi terhadap isu-isu yang sedang berkembang melalui media sosial itu sendiri. Betul. Karena ini saya mau bilang begini, kita merasa bahwa dengan membuat akun fake itu tadi, Iya. kita merasa aman dan tidak akan ketahuan siapa orangnya. Betul. Padahal bisa dilacak. Padahal bisa ditahu seperti itu. Iya. Itu Oh, dengan saya hapus bisa nih akun ditahu. kalau gitu. Saya mau hapus akun fake ku. Ketahuan ini orang ini ternyata. Bisa ditahu itu orang itu. Bisa dilacak pakai alamat IP kalau tidak salah. Iya, IP, IP-nya, ya, IP itu. address-nya itu bisa Oh. kita Bisa cek. dilacak itu. Karena kan HP itu emailnya cuma satu. Ini cuma satu. Tiap email itu hanya bisa maksimal 5 akun ya, Iya. 5 akun. Betul. Yang namanya ya jangan sampai jadi alamat palsu ya. Betul. Tapi memang mereka kadang itu merasa nyaman Merasa dengan nyaman itu, di balik itu. Tapi Tapi- contoh-contoh batasannya kira-kira apa itu, Pak? Kayak contoh kalau kita mengaspirasi sesuatu gitu contohnya ke sosial media. Itu apa sih batasan yang harus tidak boleh kita lakukan gitu? Karena kan contoh kalau di sosial media itu memang dari platform sosial medianya sudah ada hal-hal yang mereka batasi. Betul. Kayak pasti akan di-bandit akunnya atau apa. Nah, kalau dari pemerintah itu bagaimana perannya Iya. untuk membatasi apa-apa saja yang harus dibatasi? Yang pertama, narasi membatasi itu tidak boleh ada di dalam pernyataan pemerintah ya, kecuali yang sifatnya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Iya. Seperti itu. Dan juga semua media sosial platform yang ada di Indonesia yang dapat diakses melalui di Indonesianya itu sudah menyesuaikan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan masalah umur, Iya. Ya. kan? Oh, oke. Terus kemudian kayak ada salah satu platform media sosial itu kalau kita live nggak bisa ngerokok, Ya itu. Betul. langsung di-ban. Itu sudah kesesuaian dari kebijakan dari pemerintah Pemerintah. Iya, itu sendiri. Nah, selebihnya ya kembali ke personalnya kita masing-masing. Masa iya juga kayak sudah nyata-nyata itu salah, itu keliru, itu tidak tepat. Terus kita memposting sesuatu yang yaitu hanya untuk supaya dia viral. Kontroversi ya. Kontroversi. Karena kan juga apalagi kalau monetasi ya. Mau Itu kejar itu kan. itu sebenarnya yang jadi problem sekarang Asal Pak. viral Karena bos gas monetasi. gitu. Iya, betul. Pro monetasi. Waduh, ini Hanya karena repot. kita negara demokrasi ya memang ya itu tadi tantangannya. Iya. Lagian ini juga ada kan yang diatur dalam undang-undang ITE ya. Pak. Iya. Jadi apa namanya? Ketika sudah jauh melewati batas itu, maka ya undang-undang itu akan berjalan kayaknya seperti itu. Betul. Nah, sorry ini ayam tadi. Ayam dia lewat pas bahas undang-undang ITE lewat ayam. mau Bocor suaranya ini. kayaknya makan siang kita ini ayam Dia sebentar. kode itu. Makan siang kita ini ayam kayaknya ini. Jadi gitu. Tapi saya penasaran loh. Jujur saya Apa? penasaran kalau akun-akun kayak contoh maaf ini ya, akun-akun pemerintah kan biasa ada juga akun TikTok, FB dan sebagainya. Itu dipegang sama admin. Memang Kak apa namanya? Adminnya. Mereka baca nggak sih komen-komentar di situ? Kita baca. Tapi memang kenapa Tidak ya? balas Saya kami. ini memang tantangan di kami ya. Betul. Tapi memang saat ini kami baca karena komennya baru sedikit Iya. dan viewernya juga sedikit Ya. kasihan. Namanya kalau akun pemerintah itu pasti sedikit ya. Nah itulah juga kenapa saya sangat mengapresiasi undangan dari teman-teman ini datang. Iya. Siap. Karena pada prinsipnya melalui kegiatan-kegiatan seperti ini itu kita juga bisa menyampaikan
Jadi tidak Feedback gitu. seperti itu. Kita bisa dengarkan langsung. Oh ini problemnya, siapa tahu ada saran juga ya. Iya, iya. dari- Pak jangan lupa bayar adsense-nya juga kan. Seperti itu. Wah, sangat menarik. Saya mau ke Kak Geo ini. Kalau dilihat dari akunnya Kak Geo kan lebih ke A Day in My Life. Nah, Ada email itu tuh kan lain. lagi booming kan sekarang A Day in My Life juga, banyak juga A Day in My Life atau daily working apa segala macam. Menurut kakak yang suka membuat A Day in My Life, ada kira-kira manfaat untuk orang yang menontonnya atau apa tujuannya kakak membuat konten A Day in My Life ini? Gitu. Adakah yang pengen diapresiasi? Kan nggak mungkin juga kita upload konten terus pasti ada lah, biar cuman sedikit gitu yang mau diapresiasi ke mau diinformasikan ke itu ke media sosial. Jelas kalau saya bikin konten itu lebih ke saya sendiri. Personal. Oh. Supaya suatu hari saya bisa lihat, oh waktu saya muda saya Jejak digital ya. iya Jejak jejak digital. digitalnya ada gitu. Iya, Kalau dulu kan cuma oke. foto, Met. Biasa orang Oh, cuma tapi foto. ini menarik juga ini. Nanti dilanjut ya jawabannya ini mumpung saya ingat. Iya, 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 iya. Karena ini pesan juga ke masyarakat Iya, secara luas, apalagi yang berkeluarga ya. iya. Kita berharap itu dibatasi untuk mengupload foto, video yang menggambarkan secara lugas terkait dengan kondisi di dalam rumah. Oh, Iya, Foto saya- anak, iya, nah, itu bahaya, bisa disalahgunakan oleh disalahgunakan sama orang lain. betul Orang-orang yang tidak Ini kan banyak kasus-kasus kriminal yang mengarah ke situ. yang disebabkan dari itu Disebabkan oleh justrunya. itu. Karena Jadi dia sudah memberikan lihat, dia ya. memberikan informasi, ternyata informasi itu digunakan oleh orang yang Tidak bertanggung jawab itu. Oke, jadi kembali sama Iya. Kak Geo Ah, ini itu bagus gimana itu. ini? Selain dari itu juga supaya ada jejak Jejak digital buat digital. saya, Jejak digital. buat kasih pengaruh yang positif juga buat teman-teman yang nonton sih. Iya. Dan supaya mereka juga kan ada beberapa terkait profesi saya ya, pekerjaan saya. Kadang biasa orang melihat admin tuh ngapain aja sih di kantor, cuman duduk-duduk. Iya, ya, depan Oh. komputer. Iya, jadi kayak kita admin nggak kerjain ini aja loh. Jadi admin tuh kerjainnya ini. Prosedurnya jelas. Kita juga ada batasan-batasan di kantor yang tidak hanya sekedar kita perintah ke karyawan, tapi juga itu karena ada arahan dari HRD. Oh, ada arahan dari ini ya. Jadi Bisa penasaran mulai Oh, takut. bisa nanti dilihat akunnya, Pak. Saling follow gitu. Saya penasaran juga sebenarnya. Ini kan dari Giovanni sudah banyak konten-konten pribadi begitu. Yang paling direspon paling baik atau paling bahagia kira-kira di dalam konten tersebut, ada nggak? Saya atau orang yang lihat Dari dari kontennya, viewersnya, dari review ya, dari Dari kontennya Kakak. viewers yang Viewersnya. paling banyak gitu. Iya, iya. biasanya apa yang bagus itu? Keseharian di kantor sih Itu. kayak prosedur-prosedur, semisal mengklaim tiket pesawat itu seperti apa. Oh, kayak kalau gitu. yang di luar pekerjaan itu justru sepi isinya, Iya. sepi. Oh, mereka hanya Saya tertarik. penasaran mana HP ku saya mau lihat. Mungkin Pernah bisa juga. setelah ini Pak kita kepoin bersama Pak. Iya. Kayaknya bagus kita kepoin Bisa. sekarang ini. Oh begitu ya, bisa juga. Ini kan contoh ya, contoh. Tapi Nah, iya, pernah juga saya jalan yang paling banyak viewersnya itu waktu saya jalankan prosedur resign. Kan prosedur banyak resign. iya, jadi kan kita di perusahaan itu banyak karyawan yang kalau prosedur resign langsung itu kita harus jalankan sendiri. Oh, oke. Nah, karyawan banyak bingung kayak salah alamat. Nah, Jadi itu. kan harus minta tanda tangan di beberapa departemen dan Iya. saya menjelaskan bahwa seperti ini. Malah saya yang dikira resign. Makanya rame di situ. Oh, jadi memang dia punya Prosedur-prosedur kayak begitu yang Prosedur, ya, biar konten karyawan yang- Memang bisa lihat. cari-cari tanda Nah, tangan. karena konten Toh? yang dibuat ini memang kontekstual dan kondisi yang sekarang ada di Iya, sini. Iya, Jadi betul. peminatnya banyak. Relate, relate. relate lah. Ketimbang dia harus akun TikToknya. Aduh, Saya apa ya? penasaran ini. oh, harus Gimana dia tuh? Kita bahas, Tadi. mending kita lihat Heeh. oh ini salah satu contoh dan Contoh. buktinya kan. Iya, betul, komennya, betul, ya. betul. Kalau dari Sekalian akunku iya, juga. kalau dari Sekalian Pak. Karena oh, ini akunnya, Pak. kalau pakai akunnya Pemda sepi, asli sepi. Wah,
Nanti bisa digandeng. Nanti dibantu lah. Siapa tahu bisa jadi ini. Tapi betul itu juga ke kolaborasi dengan Kolaborasi, influencer itu nah, juga iya. bisa naik viewers. Jadi Iya, saya udah bisa banyak nebeng ini, Pak. gag lini. Iya. Gekul ini. Apanya mahal ini? Kalau saya lalu yang booming itu saya cuma curhat ini guys. Yang Oh, booming ini yang viewersnya itu gambarnya anu, kaki ya. Wah, dia iya, privat spill. ternyata. Maaf, maaf, maaf. Oh, di privat. Wah, Iya, ini saya privat. luar biasa. Oh, Ini salah satu bentuk Perlindungan. perlindungan. Oh, itu penting. Kalau saya tidak. Penting biar orang tidak mencuri konten-konten kita. Oh iya iya iya. Saya juga kadang emosi gitu kalau buka konten itu mau di-download terus Padahal tidak saya kasih. penasaran. Tapi Oh, kalau nanti itu lah. saya batasi memang. Iya. Kita Ah, go. harus dibatasi memang. Penasaran saya. Penasaran Pak ya? Perlu Memang. dibantu lah. Privatnya di Iya. Kalau Giovanni gini, ini kan sekarang saya lihat apa namanya kalau influencer ini itu saling kontekan juga nggak sama Sesama influencer influencer. lain, sesama tiktokers lah kalau kita bilang. Ada tidak begitu? Mungkin di beberapa sebagian orang mungkin ada kali ya Mm-mm. kalau kontennya saling terkait gitu mungkin Iya. gimana kamu bikin konten ide-idenya kayak gimana mungkin berbagi sharing gitu. Ah, ah. Tapi kalau kontennya mungkin nggak sama Ya. kayaknya jarang gitu ya karena kan fokusnya beda. Fokusnya Misal beda. saya kan konten day in my life, terus ada konten yang kayak suka posting-posting jualan Oh, atau iya. rekomendasi ini tempat makan yang enak di Bahodopi. Oh Ah. iya iya. Kan nggak mungkin saya Tidak, koordinasi. maksudnya kalau jarang. di pernah di DM atau apa gitu, yuk ketemu yuk ngumpul sesama kita begitu. Ada nggak nggak? sih komunitas? Ada komunitas influencer? ya, komunitas. belum pernah, mungkin Belum ada pernah. tapi Iya saya sih. belum pernah. Belum Kayaknya ada. morkes yang harus Komunitas bikin. influencer. Ada itu harusnya Bahodopi diadain. Apalagi Siapa namanya? yang mau saya buat saja. Dulu ada. Apa? Influencer. Influencer cerdas kan? Sebenarnya di Bahodopi ada Bikin Pak. komunitas. Ada itu komunitas tiktokers. Oh emang ya? Ada Ada. dulu. Oh. 2 tahun belakangan itu pernah ada. Mereka sering ngumpul, sering kopi darat, mas. Terus buat konten bareng, ya kan? Terus kayaknya 1 tahun terakhir ini sudah nggak kelihatan gitu. Saya sudah tidak lihat lagi. Dulu kan kumpulnya di Kioria situ. Ada satu kedai-kedai, beberapa kedai itu ngumpulnya di situ. Nah setelah kedai itu sekarang sudah jadi toko, pindah, kayaknya bubar juga, tidak ada tempat Oh, lagi tidak ada Pak. tempat lagi. Kayaknya ini harus dijadikan tempatnya. Salah satunya Iya. mungkin karena Fasilitas. fasilitatornya, Oh iya. fasilitatornya dan Fasilitator ya. produsernya kayak kita begini lah Asik. mungkin nggak ada Oh. toh yang menaungi Bisa jadi Iya iya jadi. betul 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 betul. Ini morkes yang jadian. Iya. Saya lihat-lihat ini. saran. Mungkin gini ya, Medi. Ini kayaknya ini cuaca lagi tidak bersahabat, Pak. Cium dulu dia punya awan ini. Kita mau tiup bagaimana ini? Kita harus punya pawang ini kayaknya nih. Nah jadi begini, saya sebenarnya kita di momen-momen kayak gini Pak ya, ruang-ruang publik atau ruang informasi dan media sosial dan sebagainya, kita menjaga tetap agar tidak melebar hal-hal yang negatif, apalagi untuk media edukasi, terutama untuk remaja, anak-anak, generasi-generasi anak-anak, kita biasa. ini itu yang bebas juga mendapatkan akses itu, bebas dia. Jadi, Betul. seperti dibilang tadi, dia punya anak kecil punya akun, dia bebas mendapatkan informasi dari manapun. Nah, yang kita khawatirkan itu akan mengganggu mental dan kemudian Betul. masa depannya juga agak terganggu di situ. Sekarang hal-hal yang berhubungan sama mental health itu kebanyakan ke anak-anak gak sih? Kalau saya lihat Betul. itu, terutama tidak mampu menyaring, dapat memfilter konten-konten yang seharusnya tidak ada, Atau tidak konten mereka lihat. dewasa, Ya, gitu. itu pembatasan itu ada nggak Pak di komunitas? Begini, memang secara regulasi itu tidak tidak spesifik Ya, tetapi tidak spesifik. mungkin saya akan menyampaikan untuk sebagai bekal dari orang-orang tua ya. Betul. Karena Mhm. kita tidak bisa lagi membatasi anak-anak kita untuk mengakses gadget. Iya, Dan tidak bisa ada. karena dunia yang akan mereka hadapi nanti ke depannya itu justru jauh lebih Canggih. dekat dengan dekat hal dengan- seperti itu. Iya. Makanya harus dibiasakan. Tetapi kiat-kiatnya untuk para orang tua, yang pertama nomor HP itu penting. Nomor HP penting ya. Nah, nomor HP dari orang tua itu kita kan kebiasaan beli di counter, Mm. itu kan yang sudah diregistrasi ya. Betul. Iya. Mau cepat langsung pakai. Jadi Ya. orang tua itu sebenarnya kita ya, setiap orang ketika Ya. beli nomor baru
harus kita registrasi ulang Iya. dengan data diri pribadi kita masing-masing. Karena ada kakak di dalamnya ya. Iya. Iya, Ada nick. Ada nick. Nah, kemudian nomor HP itu tadi itu yang akan digunakan untuk membuat akun email, ya kan? Email Betul. kita pribadi. Nah, nanti ketika kita membelikan anak kita HP. HP, pada saat kita membuatkan akun itu tentu koneknya ke nomor HP kita ya. Betul. Oke. Dan kemudian dia di situ berstatus sebagai anak dari kita Oh. di akun Gmail Mhm. contohnya ya. Mhm. Nah, sehingga secara otomatis akun tersebut ketika digunakan untuk mengaktifkan Sosial media. Sosial media. ponselnya Oh, sebagai iya, akun ponselnya, secara otomatis sosial media yang diakses apa segala macam itu ada batasan. Ada batasannya, Oh, jadi terbaca. Nah, Terbaca. ini informatif guys buat teman-teman Iya. yang sudah punya anak atau para orang tua di luar sana. ya. Saya juga baru tahu ini ternyata bisa. Jadi kalau kamu mau belikan HP buat anak-anak, usahakan nomor dan email itu adalah yang milik Pegang orang tuanya. tua. Dan nanti supaya dia terbaca bahwa itu HP seorang anak-anak. Betul, Jadi betul. nanti secara otomatis ya berarti itu ya, Otomatis. secara otomatis tontonan entah itu platform sosial media dan sebagainya Masuk bisa itu diketahui tontonan orang tua. anak kayak seperti itu. Dan kita bisa oke, kontrol. oke. Bisa kontrol. Iya, iya. Kita bisa Oh. kontrol game apa di Google Play misalkan. Mhm. Game apa yang bisa dia apa? Oh, dia termasuk install. game. Heeh. Termasuk game Iya juga. kan nyambung di Oh. email semua. Jadi Iya, iya, kita oke, kalau oke. dia anak-anak, waduh, Apa itu? Begitu Enggak, ngumpul lebah, ya, lebah. bukan. sudah terbang. Ya ini resiko kita. Ini karena kita berada di alam ya, Menyatu itu dengan kan alam. cukup terbuka. Kan begini. Heeh. Biasanya kan kayak game Mhm. game yang diinstal di HP itu kan ada iklannya. Iya. Namanya anak-anak Iya betul ya. betul betul. Dia kan Tekan. pasti Asal iya tekan. pasti dia Langsung tekan. otomatis Dia menginstal penasaran, kan, dia dia pencet penasaran. itu. Nah, tapi kalau seperti itu tadi kita buat akunnya dengan metode tadi yang saya sampaikan, itu nanti kalau aplikasi tersebut ada pembatasan umur misalkan, Heeh. dia umur 17 tahun ke atas, nggak bisa diakses itu. Tidak bisa diakses. Nah, dari HP kita itu akan muncul notifikasi. Iya oke oke. Anak saya lagi membuka ini. Iya mau download ini Ya. ya. Berarti ini Makanya- pesan untuk orang tua ini. Itu Penting penting ini, itu, penting. itu penting. Iya. Sangat penting sekali karena Betul, bahaya. Betul Bahaya. betul Pak. Dan kita nggak mungkin lagi sekarang orang tua di angkatan Ya. saya ya khususnya itu terus main HP itu. Berat itu. Yang ada justru dia tantrum ya kan. Iya. Tantrum, Itu. iya, susah juga ini. Kalau dari ini Giovanni, gimana? Iya. Apa tips-tipsnya melihat, pernah tidak melihat anak-anak yang bermain HP terus dia terjerumus di situ? Dia Selain tidak, iya. selain karena yang disampaikan sama Heeh. Bapak tadi, kalau dari saya sih lebih ke orang tuanya ya. Orang tuanya juga ya. Orang tuanya harus paham dong dampak negatifnya untuk anak itu apa. Ini yang lebih banyak ini. Kayak misal main di TikTok itu konten-konten Yang goyang-goyang joget-joget ini, itu, Pak. ya betul. Wah, Bahkan ada yang orang vulgar. tua ngajak loh. Iya, Ada begitu. orang tua ngajak itu anaknya. yang repot Tuanya yang itu. Ini juga yang susah ini Bareng ternyata. dengan anaknya. Banyak orang tua Ini ngajak saya tidak anaknya. sepakat juga kalau begitu. Saya itu kejadian juga. Heeh. Jadi saya kan memang membatasi ya Iya. anak saya untuk mengakses media sosial dalam artian dengan style seperti itu ya, Iya, iya, joget-joget apa segala macam. Tapi karena akunnya dia itu dibuat pakai seperti yang saya bilang tadi Iya. berdasar dari akun saya, jadi saya tahu ternyata kok mau bikin akun baru Palena yang kelihatan. Jadi memang Tidak mau bukannya beritahu. kita kan juga harus bijak ya, Iya. karena Betul. dunianya mereka kan berbeda dengan yang saya alami Iya, dulu. sepakat. Jadi kita tinggal lihat, wah ini gawat ini yang joget-joget ini kan ini itu anak-anak justru ya, mohon maaf saya bukan ahlinya di situ, Iya. tapi hanya melihat dari fenomena yang ada bahwa ya betul yang dibilang itu akan menjadi pola perilaku jangka panjang. Betul. Dia akan menjadi anak yang yang mudah untuk digiring. Ya betul. FOMO. Iya. FOMO, betul bahasanya seperti FOMO, itu. ikut-ikutan. FOMO. Nah, bahkan ya coba ya perhatikan. Dipengaruhi, mudah Iya. dipengaruhi. Diperhatikan itu. Kadang kalau kita jalan lagi ada rame, terus ada musik tiba-tiba musik viral ya yang ada di media Tangannya sosial, langsung. langsung itu otomatis goyang gitu. Nah, tetapi itu ya itu bisa mengarah ke negatif ya. Ya, Yang betul. positifnya juga saya sendiri ada anak ketiga saya itu Eh,
Itu kadang saya stres sendiri. Dia bahasa Indonesianya belum terlalu Lancar. lancar. Tapi kadang tiba-tiba ngomong pakai bahasa Inggris sama saya. Itu sisi Dan positif. itu fenomena yang terjadi sekarang di Iya, anak-anak anak-anak seumuran sekarang, mereka. betul. Itu. Jadi memang kembali lagi ya Kembali ke pengawasan orang tua. harus belajar bahasa Inggris. Agak repot. Itu positif negatifnya ya. Bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Inggris. Itu Yang juga sih, joget-joget betul, itu betul. bahaya. Jadi Bahaya kalau itu. selama ini pernah tidak ada yang komen-komen lucu atau komen yang bikin marah atau ada yang kesal atau ada komen yang menarik, itu bagaimana cara responnya Bapak sama Kak Geo tentang terhadap komen-komen lucu, komen-komen tidak baik atau menyakiti hati begitu? Bisa juga di-spill cara untuk meresponnya itu Mengantisipasi. bagaimana? Kayaknya kesini dulu. Nah, ya, biasa kadang yang influencer yang banyak komentar. Ada yang lucu-lucu, yang tidak usah yang menarik-menarik, yang lucu saja. Pasti ada lah. Ada. Contohnya apa Yang ini? terngiang. Kalau kita sambil rebahan gitu kan, terus buka-buka komentar, wah kita Apalagi sebut-sebut kalau gitu. buka subuh-subuh gitu kan. Subuh-subuh. Ya paling kalau yang lucu-lucu ngakak gitu kan, atau sebagai apa ya, kayak kita Heeh. Atau mengapresiasi komen dia karena komenannya baik gitu, ya paling saya love aja. Iya. wih, Kan Kalau ada yang- toh love di situ. Kalau yang kasih sakit hati pernah Kak? ada juga. Pasti ada. Iya, iya. Namanya kita yang konten kreator pasti ada yang Oh. konten yang sakit hati. Tapi paling saya diamin aja seperti yang tadi saya bilang, no comment. Oh, begitu. karena Karena kalau kalau pernah konten- di komen ya. Iya, konten kreator kita mau respon positif juga biasa Iya, salah. Heeh. Respon negatif apalagi gitu. Iya. Jadi mending diam aja, kecuali memang perlu banget untuk klarifikasi baru. Misal ada yang komen nih di komentar, Kak, aku mau ke situ mau bawain formalin. Biar cantiknya abadi. Wes, mulai. kan itu ini bukan itu. Masuk lagi. Saya coba mengilustrasi Iya. gitu komentar-komentar. Bye-bye ini istri jangan nonton ini podcast ini. Astagfirullah. Ini nanti di-cut ini, di-cut. Ya. Tidak apa-apa sih nanti. Suaranya dikecilin aja. Hati-hati istrinya podcast. Ya maksudnya yang kayak begitu. Kalau Geovan ini kan seperti kalau itu. influencer Nah, perempuan sih influencer perempuan, banyak gitu laki-laki yang banyak laki-laki Itu pasti. yang kondo di situ. Laki-laki yang gatal. Oh yang gata, astagfirullah. Kalau kita tidak Betul. dan lucu-lucunya, maksudnya begitu. Ada tidak yang merayu di komentar? Pasti ada. Ada tuh yang merayu. Iya. Terus direspon bagaimana? Ya itu kayak saya bilang tadi, paling love. Wis, Tergantung dari astaga. konten kreatornya juga ya. Kalau konten kreatornya betul. mungkin jiwanya Barbar. barbar mungkin jangan formalin doang dong, sekalian atau dengan ada uang panai komentar, gitu. ada komentar yang dibatasi. Ada pasti. Ada. Ada kan Ada. di TikTok itu kayak batasi Membatasi kata. komentar. Jadi ketika ada kata itu dia kayak komentar di Langsung batasi. otomatis Otomatis terhapus. terhapus. Oh, Otomatis begitu. Ya. Ada rayuan juga memang. Atau ada Ada sampai pasti. yang ngajak ketemu begitu, apa namanya? Kalau yang begitu kayaknya nggak di kolom komentar, dia Di DM. DM. Oh dia wah, saya tahu barang ini. Saya mengerti barang-barang Kayaknya ini. ada yang menonton nanti salah satu yang gede. Yang Ini hamba kayaknya. yang Pak. Ngajak ketemuan toh, ala-ala tanyakan pekerjaan. Oh ini ngurus Sudah ini gimana makan. gimana gitu kan. Oh iya, Sudah ada juga makan. pasti itu tuh Kak Ada gitu. yang nge-DM. Iya. Modus Kalau ya. mau urus ini bagaimana Kak? Iya, terus ujung-ujung nanti kalau Minta bisa nomor WA. bisa nomor WA-nya. Aduh. Supaya lebih ini ya. Supaya lebih intens Oh, komunikasi. Bapak tahu, jangan-jangan Bapak pelakunya. Kan ceritanya saya ini mantan pemain memang. Mantan pemain. Mantan pemain. Aduh, kalau boleh tahu umurnya dia berapa sih sekarang? 20 20 berapa? 27. Oh, saya langsung jadi merasa tua saya di sini. Ya, karena saya lihat kayak masih umur 20-an. Wah, masuk ini, sudah masuk ini. Kita itu Masuk. di antara Gen Z sama Gen milenial. Oh. Transisi. Jadi kita bisa ke Gen Z, bisa Iya. ke Gen milenial. Tengah-tengah, ya. Bisa cocok semua itu. Sedangkan Kita kalau bisa dibilang begitu, itu kayaknya langsung kena di sini. Langsung Tapi nggak kelihatan. tidak kelihatan. Nah, ini kalau masyarakat bisa tidak kolaborasi sama pemerintah atau sama Kak Geo, contoh-contoh apa-apa saja yang bisa dikolaborasi dari Wah. masyarakat ini Pak? Sangat bisa. Sangat Jadi bisa. memang saya simpan ini di bagian terakhir, tidak saya sebut-sebut. Iya. Oh, ini poinnya sebenarnya poinnya ini. Poinnya. Nah, jadi salah satu program kita itu yang namanya KIM ya. Ki- KIM.
KIM. Kim. Komunitas Informasi Masyarakat. Komunitas Informasi Masyarakat. KIM. Oke. Itu bisa dari Pemdes sendiri, Hmm. bisa juga dengan komunitas ini tadi. Jadi termaksud podcast ini bisa jadi KIM. KIM. Oke. Nanti kita akan tetapkan Mm-mm. dalam bentuk SK Bupati Mm. sebagai KIM kabupaten ya. Dia Hmm. sampai tingkat RT sih sebenarnya. Mm. Nanti di situ sebagai wadah resmi untuk kita Iya. saling sharing Oh, secara iya. resmi ya. Dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama. Mm-mm. Nah, cuman saat ini kami baru bikin satu pilot project Iya. yang kami tetapkan sebagai KIM kabupaten itu Sanggar Seni Sampela. Sanggar Seni Sampela. Itu kolaborasi, Pak. Iya. Sanggar Seni Sampela. Sanggar Oh, yang Seni di Sampela, yang di Bungku Bungku. Barat. Ih, Kageo bisa ikut. Ah, Nyanyi kan- ada tidak menyanyi? Oh iya, dia penyanyi, Pak. Banyak daunnya. Oh, oh. Mungkin bisa Gitu. ngajar. Oh, udah menyanyi. Betul. Karena memang kan sekarang kita keberagaman yang ada di Morowali ini kan harus Iya. kita Iya, betul, tonjolkan betul. ya, harus Betul. kita tonjolkan. Itu sebagai bentuk bahwa pemerintah dan juga masyarakat itu di Morowali sangat dinamis. Dinamis, sangat betul. dinamis, dan ini kekayaan kita Morowali yang harus dieksplor Iya, ya. iya, iya. Seperti itu. Berarti yang tadi itu, Pak, yang kolaborasi pertama itu. Itu yang pertama. Kominfo atau Kim. Pemda dari Iya. Kim. Kim ini yang pegang dari Kominfo. Dari Kominfo, Oh, jadi kolaborasi pertama itu dari Sanggar Seni Sampela. Sanggar Seni Sampela. Itu Kenapa di mana pakai itu, Sang? Sanggar Seni Sampela, Pak? Karena begini, kita coba di 2022-2023 Hmm. Oke. itu ternyata ada kegambangan dari teman-teman ya di tingkat desa Iya. untuk memahami KIM ini seperti apa. Mm-mm. Nah, sehingga sebagai pilot project kami ambil yang sudah berjalan, yang aktif. Mhm. Oh, Yo, untuk kita Sanggar, tetapkan, iya. betul. Salah satu Sanggar. Nah, alhamdulillah dari situ sudah mulai teman-teman dari desa itu meminta, karena kita punya website yang bisa di subdomainkan ke masing-masing KIM itu. Oke. Misalkan kayak Morkes ya, Ya. kita buatkan morkes.kim.go.id Oh, bisa. seperti itu. Oke, Top, oke, top, oke. top, top, Dan top. juga misalkan untuk pengembangan, kalau dia sudah ditetapkan sebagai KIM, Nah, misalkan butuh alat-alat seperti ini untuk mengajukan Difasilitasi. bisa kita berikan Iya. hibah Oh, pengadaan oke, alat-alat iya, itu iya, tadi. iya. Dan juga termaksud ya pelatihan-pelatihan. Oh iya, Mm-mm. betul, betul. Pelatihan-pelatihan. pelan-pelan ada seperti juga itu. ya? Iya. Oh, Kalau berarti dari Kageo kolaborasi. ada minat Ada tidak kamu kolaborasi? buka kolaborasi. Yang Sama baru Ini pemerintah. kolaborasi positif ya guys, jangan Positif. ya kolaborasi yang Ada tidak pikiran ke sana? Yang barusan Bapak sampaikan itu paling kalau bisa sih ada pelatihan-pelatihan gitu, Pak. Wah, ini. Buat iya. konten kreator Berarti kah? kakak pengen ikut Influencer itu kah? ya. Pengen ikut itu Aha, kalau gitu. pelatihan. Berarti boleh nih Morkes kita tetapkan sebagai KIM Bahodopi. Oh, Asik. Nanti kenapa ke situ tidak semua. boleh, Pak? Anu, cepat tekan Dapat. tekan tanda tangan. Dapat lagi satu. Dapat. Kena Masuk lagi. target Kena lagi. lagi setelannya barang ini. Kena lagi Kena lagi. Oke, ditetapkan Iya, bisa. betul. Berarti Iya, bisa membuka ruang. pelatihan itu bagus, Iya. apalagi kalau untuk sekarang kan masyarakat Iya. seperti yang saya bilang tadi itu karyawan-karyawan di sini kan membondong juga istri atau suami. Ada istrinya mungkin yang tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga, itu kan Mm-mm. bisa masukkan ke Iya. pelatihan yang lebih bermanfaat, jadinya Betul. bisa menambah pendapatan ekonomi, Ah, kan? Itu berhubungan salah itu lagi satunya. salah Itu satunya. Mi kenapa saya simpan terakhir? Iya, Karena iya, iya. KIM itu bukan hanya sekedar kita berbagi informasi, Iya. Iya ya. tetapi juga di situ masalah jual-jualan Iya, jual beli. itu saling mendukung di Saling dalamnya. Iya, karena betul, konsep betul. KIM-nya seperti itu. Iya. Ini kayaknya nanti kita bakal obrol. Saya sekalian promosi ini Belakang. sebenarnya. Jadi, Dan promosi ini kita terima, Pak. iya, Dan ini betul. memang Mm-mm. penting Hmm. gitu untuk kita bisa memberitahukan informasi-informasi ke orang-orang. Ya, ini. jadi Morkes misalkan bisa bikin kegiatan tadi yang dibutuhkan pelatihan-pelatihan. Iya. Iya, pelatihan. Ya. Bisa. Tidak Kan hanya kita- sekedar ngobrol. Betul, diajukan pendanaan, kita anggarkan. Nah, teman-teman yang karena saya saja kalau tidak diundang ini enggak bakal kenal Iya. kita. Iya. Betul, Padahal Iya, benar. sebenarnya tugas saya sebagai Kabid IKP harus kenal sama Harus kenal. teman-teman pegiat media sosial. Oke, nanti kalau ada ide lain butuh Bapak, kita undang lagi. Boleh. Kalau ini Pak, terakhir Pak, Kominfo ini punya program apa di tiap minggu, Oh, program-program bulanan apa yang saja? perlu, Oke, yang masif untuk dilaporkan kita itu informasi. ada satu Ragam Morowali. Ragam Morowali. Nah, di akun YouTube ya. Oke. Ragam Morowali itu di YouTube Pak. Itu di IKP Official. IKP IKP official. Official. Terus kita ada Morowali Info, Morowali macam-macam.
info. Kalau untuk beritanya itu di morowalikap.go.id. Berarti yang Morowali info ini yang di Instagram ini dari Bukan. Oh, bukan. Lain. Lain itu. Oh. Namanya hampir mirip. Hampir mirip. Kita kadang ini bingung karena terlalu banyak Iya, kanal Mm-mm. yang mengatasnamakan itu. Kita Lembaga nggak tahu juga pemerintah. seberapa terpercaya yang seperti ini. Betul. Kita sih pengennya dari Kominfo misalnya atau dari dinas itu memberi, ada tidak akun-akun baik itu media sosial maupun yang akun media online untuk berita itu Yang resmi ya. yang resmi yang dikeluarkan oleh Kominfo yang terpercaya atau ada tidak kolaborasi sama yang lainnya begitu, sehingga kita informasi itu memang kita anggap valid gitu Pak, Oke. tidak Oh, monoton gitu. tambahan juga Mm-mm. kayak mungkin contohnya lebih ke informasi wajib yang Iya. yang apa namanya yang wajib disampaikan dari Mm-mm. Kominfo, apakah ada setiap hari kah Oke. atau setiap minggu kah, seperti itu. Kalau untuk berita kita setiap hari Berita tiap itu hari. di Di? websitenya morowalikap.go.id. Morowalikap. Oh, jadi sekarang pemerintah lebih ke website ya Pak? Iya. Kalau Instagram, contohnya nih Instagram. Ada juga apa? Instagram. Oh, Jadi ada. bersamaan itu. Paling jedanya kalau SOP-nya kami kan 6 jam. Oh, oke. Setelah rilis berita di Morowalikap, kemudian kita share itu ke teman-teman media online Iya. untuk dipublish. Baru tahap selanjutnya itu dibuatkan dalam bentuk audiovisualnya Audiovisual. yang akan Oke. di posting di medsos-medsos. Oh, yang berarti setiap hari itu setiap hari. Setiap hari ada berita Pak ya? Setiap hari ada Wah. berita. Luar biasa. Website ini. apa tadi ulang Pak? morowalikap.co.id. morowalikap.co.id. Kalau YouTube-nya itu Morowalikap Kominfo. Morowalikap Kominfo. Oke. Kalau dari Kak Geo ini ada tidak kesulitan yang dihadapi selama menjadi atau membuat konten-konten di sosial media? Kesulitan apa saja nih yang dihadapi? Kesulitannya ada beberapa. Di awal-awal itu kesulitan menentukan arah konten itu kemana waktu Yes, awal-awal ya. ya. Nis. Oke, Mau ke arah apa nih, di Betul, offline live atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengambilan tag gambar, tag video itu sumpah Iya, repot banget. bolak-balik. Terus editing gitu kan, segala macam, terus memori. Saya penasaran. Memori Sebenarnya hati apa sih kurang. Iya. latar belakangnya Kakak sampai buat konten di sosial media? Ya karena tadi Bapak bilang supaya jangan gabut gitu kan, gabut yang berfaedah lah gitu. Oh, Di iya, tengah betul, ini betul. monoton kan, Iya. kalau kerja terus apa harus buat ini. Ternyata Iya, ada iya. keahlian. Ternyata Tapi- itu butuh kalian Tapi hobi juga ya kan ya? Ada juga kan hobi untuk ngedit video. Sulit nggak sih ngedit video? Enggak, kalau sekarang kan ada aplikasi Oh, iya, segala iya. macam. CapCut. Selain itu juga saya berusaha latihan di depan kamera itu supaya mengolah public speaking saya gitu. Iya, Hmm, betul memang. sekali. Berarti memang Mungkin- sangat proper. Profesional. Iya, iya. Profesional. Iya, iya. Tidak asal ngonten ini. Iya, kayak Luar gitu. biasa. Berarti biasa. dari pengalamannya Kak Geo, ngonten itu bukan hanya sekedar ngonten, tapi Nah. juga punya benefit untuk diri sendiri Betul. dan juga Pasti. untuk orang lain. Contohnya A Day in My Life itu kita susun skrip coy. Iya. Kalau mau ngedit A Day in My Baik. Life harus susun skrip, dan susun skrip itu bukan Heeh. babi bu bebo, kita harus susun kata-katanya Betul. biar bisa tersampaikan ke masyarakat seperti itu. Oke. Nah, itu mengasah public speaking dan Sepakat. mengasah juga bagaimana caranya kita susun skrip. Siapa tahu nanti kita diundang jadi susun skrip Nah. film atau apa Iya, gitu. iya. Lihat gini Meti. Ini kebetulan mumpung karena kita sudah di penghujung podcast kita, saya ingin ada statement Pak, bebas Oke. untuk acara kita hari ini dengan tema kita hari ini. Semulai kita semua bisa, saya, Medi bisa, kita semuanya akan menyampaikan statement di akhir podcast kita ini. Saya mulai dari Bapak. Statement. Oke. Yang pertama, terima kasih kepada Morkes ya Siap. yang sudah mengundang kami. Alhamdulillah. Iya. Ini perdana dari komunitas atau apa ya, sebuah wadah yang mengundang kami ya, Kominfo, untuk hadir di dalam podcast. Biasanya kami yang ngundang. Iya. Jadi ini adalah kegiatan yang sangat positif
Siap. Amin. Terima kasih. Dan harapan kami itu bisa berkembang Amin. Amin. dan bisa membangun jejaring informasi yang solid, Ya. sehingga secara khusus informasi yang ada di Bahodopi bisa terkanalisasi, salah satunya melalui Morkes ini Morkes. sendiri. Ya. Luar Iya. biasa. Dan selanjutnya adalah pesan kami bijaksana dalam bermedia sosial, Ya. Siap. karena itu penting. Siap, Pak. Jangan sampai nanti justru istilah dulu mulutmu harimaumu, Iya. hari ini justru berubah menjadi jemarimu harimaumu. Iya, Wah, betul. betul. Luar Jemarimu biasa. harimaumu. Jangan salah-salah, jemari ini bisa dihukum ini. Oke, kalau dari Geo gimana? Kalau dari saya paling prinsipnya itu kebebasan berpendapat itu tetap ada, tapi juga harus tetap mematuhi aturan dan ketertiban umum. Aturan dan ketentuan Iya. umum yang berlaku ya. Luar Bikin biasa. gaduh. Siapa dulu ini? Saya atau Midi dulu nih? Ladies first. Oh, Oh, ladies first. Oke. Asik. Oke, siap. Oke, Iya. ruang aspirasi publik. Ah. Kalau untuk saya, ruang aspirasi publik Ya. itu sangat-sangat bermanfaat, Betul. apalagi untuk kita sekarang yang sudah semakin canggih, teknologi dan informasinya semakin cepat. Jadi pesan untuk teman-teman atau yang menonton, mau kamu jadi pelaku ataupun kamu cuman menonton, Iya. tolong bijak, seperti yang Bapak bilang juga, bijak bersosial media. Kemudian sebagai yang pelaku juga itu harus menambah pengetahuan tentang sosial media, tentang dampak positif dan negatifnya. Jangan hanya menggunakan sosial media secara maksudnya secara cuma-cuman, tapi tidak ada isi tentang sosial media itu apa sih, atau Ya, informasi itu apa betul. sih, seperti itu. Itu kedua. Terus yang ketiga yang paling penting itu tadi kita sudah mention juga tentang bahayanya sosial media. Ada positif dan negatifnya, tapi lebih ke bahayanya sosial media terhadap anak-anak. Oh, Karena itu luar juga biasa. sangat-sangat Penting ya? iya, karena anak-anak adalah masa depan bangsa kan. Kita sebagai nanti ya ke depan kalau kita sudah menjadi ibu, Amin, amin. iya, pendidikan pertama anak-anak itu adalah dari ibunya. Ibunya. Jadi Oke. menjadi ibu yang baik, yang tidak ada ibu yang sempurna sih, tapi menurutku Betul. kita persiapkan diri kita sebagai ibu yang Menjadi- berwawasan luas lah, supaya Iya. anak-anak kita juga kita bisa menciptakan generasi-generasi muda yang lebih berkualitas, supaya masa depan bangsa ini juga lebih baik begitu. Woi, super. Ini kayak dia lebih banyak curhat ini statementnya. Nah, ini yang terakhir Luar ini biasa. yang Kalau saya tidak terlalu panjang lebar mengenai tema kita hari ini, terutama sudah disampaikan banyak juga. Saya hanya menginformasikan kepada penonton kita Morkes bahwasanya ruang publik itu adalah ruang yang bebas untuk semua, bijak dan selalu mengedepankan etika dalam melihat atau merespon kondisi yang ada di sekeliling. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi Oke, Kita akhir membuat ya ini penutup. kita sudah di penghujung akhir Iya. kata. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah Iya, dan betul. kata karena ini kita perdana dan mohon maaf kalau memang belum bisa kita lakukan apa yang terbaik. Kayak saya harusnya ini maunya panjang-panjang Pak. Ya, saya harus maunya panjang. Saya suka ngobrol. Tapi terima kasih atas kehadirannya Pak jauh-jauh dari Bungku. Terima kasih juga dengan Giovanni yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan kita ini tidak terakhir. Ya. Pertemuan kita ini Amin. bisa dilakukan di mana saja untuk berdiskusi. Akhir kata atau ada yang mau disampaikan dari ini? Ya. Akhir kata kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Morkes. harus lompat-lompat kan? Pas sudah turun hujan tadi ini sudah. Memang. Semoga menarik. Iya, saya ini mau Maroko dari tadi ini. Mau asap kita ini. Andai dari tadi ada Marokonya selesai perkara ini. Alhamdulillah.
tapi dari ya. Ambil Min ya. Makasih. Oh iya. Makasih. Terima kasih, Dek. Oh iya, siap. Sampai dulu ya, dia ya. Tunggu makan dulu ya.